Pemirsa, intens investigasi. Pahara di Belantika Musik Indonesia antara Lesti Kejora selaku penyanyi versus Yoni Dores sebagai pencipta lagu saat ini masih bergulir di ranah hukum. Setelah dirinya dilaporkan ke polisi karena dugaan pelanggaran hak cipta lagu. Rizky Bilar suaminya serta kuasa hukumnya datang ke Polda Metro Jaya. Lantas, seperti apa keterangan di Polda Metro Jaya? Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Yoni Dores terkait laporan polisinya atas Lesti Kejora? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, prahara dugaan pelanggaran hak cipta lagu yang dilaporkan oleh Yoni Dores atas Lesti Kejora di Polda Metro Jaya akhirnya memasuki babak baru. Apakah tidak ada jalan untuk berdamai antara pihak pelapor yaitu Yoni Dores dengan terlapor yaitu Lesti Kejora? Apa ini bang agendanya bang? Bang Bilar agendanya apa bang? Udah blokiran bang? Hari ini kami hadir di Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terkait dengan ingin menyampaikan update terkini dari hasil penyelidikan terhadap Ibu Lesti Kejora yang dimana tadi sudah disampaikan oleh penyidik bahwa terkait dengan laporan saudara Yoni Dores beserta dengan kuasanya hari ini telah memperoleh hasil penyelidikan di mana hasil penyelidikannya disampaikan bahwa saudara Lesti Kejora tidak diketemukan tindak ataupun perbuatan pidana seperti yang dilaporkan oleh saudara Yoni Dores. Jadi ini secara case sudah selesai di pertanggal 29 Januari. Januari, betul. Karena sudah sekitar 3 minggu lalu ya. Cuma memang karena ada beberapa hal kita baru bisa hadir sekarang untuk memenuhi panggilan. Dan alhamdulillah kita sudah menyatakan sudah bisa mendeklar lah bahwa kasusnya per hari ini sudah resmi ditutup ya. Jadi sudah tidak ada lagi kendala-kendala dan mudah-mudahan kedepannya juga tidak ada hal seperti ini lagi yang tentunya akan cukup mengganggu ya bagi ketenangan keluarga kita. Gitu. Sebelumnya, pihak Yoni Dores melalui kuasa hukumnya telah mengakui bahwa kliennya telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ia mendapatkan 30 pertanyaan dan dijawab semuanya oleh Yoni Dores. Pihak kuasa hukum Yoni Dores mengaku bahwa mereka telah mengantongi bukti tambahan yang bisa memperkuat laporannya. Agendanya hari ini pemanggilan untuk pelapor, pemeriksaan untuk verifikasi atau wawancara atau minta keterangan. Dan alhamdulillah udah baru aja selesai. Mulai dari jam 11:30, istirahat jam 12 sampai jam 1, lanjut lagi baru selesai jam 2:30. Berapa pertanyaan tadi bang? 30 pertanyaan. Bukti tambahan lain ada dong, ada pasti. Berupa apa? Hah? Berupa apa? Nanti lah belum boleh dibuka dulu. Perbuat apa aja, bahwasanya kita ada kapasitas untuk melapor. Pemanggilan untuk Bapak Yoni sendiri. Tapi kalau untuk pemanggilan untuk Lesti sendiri kapan bang? Kira-kira? Setelah semuanya dipanggil mungkin sampai pemanggilan publisher, saksi, mungkin sampai saksi ahli. Bahkan, kuasa hukum Yoni Dores sebelumnya telah mengungkapkan awal mula kliennya menggugat Lesti Kejora.
Awal prahara ini adalah ketika Yoni Dores mencoba meminta informasi dari Lesti karena kliennya melihat Lesti menyanyikan lagu ciptaannya di platform YouTube namun tidak ditulis nama pencipta lagunya. Upaya Yoni Dores untuk bertemu Lesti selalu gagal. Namun, pihak Yoni Dores pun mengakui bahwa pihaknya belum tahu dengan pasti apakah video Lesti yang dimaksud ada di akun YouTube milik Lesti dan Rizky Bilar atau bukan. Hal itu masih mereka selidiki lebih jauh. Lantas, apakah prahara hukum ini akan berujung ke masalah nilai royalti? Sebenarnya klien saya itu cuman awalnya sekali ya, cuman pengen tahu informasi bahwasanya kebenaran penyanyi yang di channel YouTube itu saudari Lesti dan dari siapa yang menyuruhnya dan kenapa nama penciptanya nggak ditulis. Itu doang awalnya. Jadi nggak ada tuntutan macam-macam sebenarnya. Awalnya begitu. Beliau datang ke rumah Lesti, cuman mungkin karena Lestinya nggak ada atau bagaimana, beliau nggak temu, cuma sampai pagar. Pas ini dia konsultasi sama saya coba untuk biar bisa bertemu, saya coba melayangkan teguran, informasi biar kita bisa ketemu. Cuman alhamdulillah jawabannya sampai sekarang belum ada. Kita melihat cover lagu mengatasnamakan Lesti di YouTube, itu, dan kita mendengarkan lagu tersebut benar-benar ini Lesti yang menyanyi. Justru itu yang akan kita tanyakan sebenarnya, mau ketemu Lesti itu. Kalau iya nggak apa-apa, tulis dong nama penciptanya. Itu doang mintanya klien kami. Dan itu di channel YouTube-nya Lesti, Bang? Channel kita belum periksa itu channel YouTube Lesti. Yang pasti di situ ada nama dibikin namanya fans Lesti, penyanyinya Lesti. Yang pasti kalau udah masuk ke YouTube itu pasti ada komersilnya, minimal popularitasnya ada. Itu aja. Nggak ada sebenarnya, nggak ada niat sampai ke titik itu juga. Biar bisa duduk sama komunikasi pencipta dan penyanyi sebenarnya. Itu aja. Dia cuma minta klarifikasi, minta informasi. Itu doang awalnya, sampai sekarang dia akan itu juga. Dia nggak pernah bicara real. Dia selama itu menyanyikan lagu, masa pencipta dan penyanyi nggak pernah kenal. Itu aja sih harapannya. Sekarang dicuekin, mungkin dia udah tua, mungkin beliau udah emosi atau apa, kita nggak tahu juga. Laporan ini mau nggak mau berjalan. Jadi pasti sampai ujung juga yang pasti. Apapun ujungnya kita nggak tahu. Rizky Bilar mengungkapkan bahwa saat ini dirinya sedang kuliah lagi sebagai antisipasi saat karir Bilar di panggung artis meredup. Lantas, seperti apa dukungan dari Lesti Kejora tentang langkah suaminya tersebut? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar terlihat semakin kompak dalam segala hal. Keduanya terlihat serius menata masa depan mereka. Rizky Bilar saat ini tengah mengambil kuliah S1 jurusan kewirausahaan dengan programnya Leadership Program for CEO. Hal itu merupakan langkah nyata yang diambilnya karena sesuai dengan kiprahnya dalam menjalankan bisnis Leslar Entertainment, dan juga sebagai antisipasi dirinya dalam menghadapi kemungkinan meredupnya karir dirinya di dunia entertainment. Saya ngambil jurusan kewirausahaan dan mengambil program RPL. Jadi itu khusus CEO,
selaku CEO yang memang sudah mengimplementasikan bentuk kewirausahaan lewat perusahaan-perusahaan yang sudah dijalankan. Dan kebetulan memang kan kita ada beberapa lini yang sudah kita running, yang sudah kita jalankan. Ada Lestar Entertainment, ada Lestar Record, ada F&B, dan ada beberapa lagi yang sedang kita develop. Jadi ya nggak ada salahnya juga untuk saya kembali menimba ilmu di lewat perkuliahan. Dulu saya berpikir bahwa untuk apa berkuliah ketika saya sudah mengimplementasikannya langsung gitu, secara langsung, udah praktek langsung gitu. Tapi ternyata bisa dibilang saya tidak sepenuhnya benar, karena memang banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapat, terutama teori-teori yang mungkin sebelumnya tidak terlalu banyak saya pahami. Juga saya berkesempatan untuk bisa ya sedikit banyak mencuri ilmu lah dari beberapa mahasiswa lainnya yang memang kebetulan juga orang-orang hebat di situ. Selain memang menambah ilmu lewat kewirausahaan, karena saya merasa bahwa dunia entertain ini kan tidak selamanya. Suatu saat saya butuh ilmu baik secara teori maupun praktek agar nanti bisnis-bisnis yang kita jalankan bisa sustainable, bisa settle, dan bisa menjadi bisnis yang menjadi jangka panjang. Bisa dibilang program RPL ini memang cepat karena apa yang sudah kita kerjakan itu dikonversikan gitu, sehingga jumlah semesternya itu nggak terlalu panjang. Jadi ya sekitar 2 tahunan seharusnya sih sudah selesai S1-nya. Selain itu, Rizky Bilar juga mengungkapkan bahwa Lesti Kejora sangat mendukung dirinya untuk kuliah lagi. Rizky Bilar mengungkapkan saat dirinya sedang kurang bersemangat, Lesti Kejora lah yang menjadi mood booster bagi dirinya. Lesti pun suatu saat nanti akan melanjutkan kuliah S2. Tapi belum untuk saat ini, karena selain sibuk mengurus anak, Lesti juga sibuk meretas karirnya sebagai penyanyi. Dan istri saya termasuk yang support banget loh. Jadi kadang-kadang ketika ayah ada masa ya, ada fase di mana aduh sayang malas sayang gitu, aduh mager nih. Ternyata kadang-kadang kadang-kadang mut-mutan ya. Saya termasuk mut-mutan orangnya. Kadang semangat, kadang ada semangatnya turun. Nah istri saya yang selalu menjadi mood booster gitu, mood booster buat saya gitu. Untuk semangat, ayo kak semangat kak kuliah gitu. Udah menyesuaikan jam kuliahnya gitu. Jadi memang sudah ngosongin waktu. Dan alhamdulillah kampusnya juga sangat support, jadi lebih fleksibel lah untuk masuk kuliahnya. Dia ada, namun belum saat ini gitu, karena pertama dia kan masih ngurus 2 anak dan sebagainya macamnya. Jadi ya mungkin ada niat, tapi bukan untuk sekarang, untuk ngambil S2 nanti. Rizky Bilar juga mengungkapkan perkembangan Abang L yang semakin pintar. Lantas, benarkah Abang L kini semakin cepat dalam memahami sesuatu dari apa yang ia lihat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, Rizky Bilar juga menceritakan perkembangan putra sulungnya yang semakin pintar. Menurutnya, Abang L termasuk anak yang cerdas. Pemahaman Abang L tentang sesuatu bukan berdasarkan apa yang diajarkan oleh orang tuanya, tetapi berdasarkan apa yang ia lihat, amati, atau hasil observasinya sendiri. Karena itu, Rizky Bilar mengakui sebagai orang tua, mereka sangat hati-hati ketika melakukan sesuatu di hadapan Abang L.
karena dia akan cepat menirunya. Mereka berusaha untuk memberikan contoh yang baik buat Abang El. Ya, bapaknya yang ngikutin Abang El sebetulnya. Iya, jadi karena Abang potong rambut, udah biar lebih rapi. Ya, bapaknya mau juga deh gitu. Dan warnanya juga kita coba kita warnain lah rambutnya. Dan emang termasuk yang excited kemarin. Jadi dia tuh kan anaknya tipe yang ekspresif ya. Jadi begitu dia cukur rambut, dia warnai rambut, dia langsung turun ke bawah, kasih tahu ke karyawan-karyawan, kasih tahu ke orang rumah, ini gua rambut baru nih, bagus kan gitu. Dia langsung pamer. Abang cepet ngerti aja gitu. Ya nangkep sih ya juga, maksudnya istilah gitu ya. Oh istilah, kira nangkep gitu. Ya abang kan alhamdulillah masya Allah termasuk anak yang bisa dibilang cerdas. Jadi kadang-kadang apa yang dia perlihatkan, dia pelajari itu bukan berdasarkan apa yang kita kasih tahu ke dia, apa yang kita nasihatin. Justru itu apa yang dia lihat. Makanya kita tuh sekarang udah lebih hati-hati, udah sangat hati-hati menjaga banget untuk menunjukkan contoh baik buat abang. Karena dia pintar. Kadang-kadang ketika kita salah melakukan sesuatu, contoh misalkan ketika saya lagi makan sambil tiduran atau sambil baringan, itu dia ngingetin kita, papa makannya harus duduk loh gitu. Hal-hal begitu yang memang sudah tertanam sejak kecil dan dia pun tahu mana hal baik, mana hal yang kurang baik gitu. Iya, nyontoh ada memang yang kita nasihatin, ada juga yang memang dia melihat, tapi memang lebih banyak sesuatu yang kadang-kadang yang memang dia lihat sehari-hari yang kita lakukan gitu. Kayak contoh misalkan, setiap pagi bangun tidur kan kita masih sekamar gitu kan, ngelihat papanya atau bunda cium kening, dan akhirnya dia suka nyontohin kadang-kadang ke papa bundanya, kadang-kadang ke Adelesia, bahkan kadang-kadang dia kan misah ya. Jadi terkadang Lesia tidur di kamarnya, abang tidur bareng sama kita. Dia tuh langsung izin, begitu bangun duluan, papa, bunda, abang izin keluar ya. Kemana? Mau nyamperin Lesia, mau cium adik gitu. Sweet. Niru kasih sayang. Iya, jadi hal-hal kecil itu, kehangatan, kelembutan kadang-kadang tidak melulu hanya terlontar lewat kata-kata, namun juga ketika tanpa kita sadar kita melakukan itu sehari-hari, itu secara tidak langsung terstimulan dalam otaknya gitu. Makanya sekarang ya pelan-pelan kita lebih aware dan lebih hati-hati dalam bersikap gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.